Bunda berharap semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tematik. Silahkan anak-anak siapkan terlebih dahulu buku paket tematik tema 2. Dan juga silahkan dibuka pada halaman 22 dan juga 23. Kita akan membahas materi tentang upaya mempertahankan kemerdekaan. Nah, jangan lupa anak-anak siapkan juga alat tulisnya ya. Nah, untuk menambah semangat anak-anak hari ini, Bunda mempunyai sebuah pantun. Pantunnya adalah pagi-pagi bercocok tanam, menanam apel dan juga pepaya. Anak-anak kelas 6, mari kita belajar bersama. Apakah anak-anak sudah siap? Baiklah, silahkan anak-anak simak materi video dari Bunda berikut ini. Upaya mempertahankan kemerdekaan bersama Bunda Tanti. Upaya mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan dan yang kedua dengan perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Mari kita terlebih dahulu bahas tentang perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, pertempuran 5 hari di Semarang. Beredar isu bahwa Jepang meracuni sumber air di daerah Candi Semarang. Dr. Karyadi sebagai Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat memeriksa sumber air tersebut, akan tetapi ia gugur oleh tentara Jepang. Gugurnya Dr. Karyadi menyulut kemarahan rakyat Semarang sehingga terjadi pertempuran pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945 di Simpang 5 atau Tugu Muda. Tugu Muda di Simpang 5 Semarang untuk mengenang peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Yang kedua, pertempuran Medan Area. Pada tanggal 13 Oktober 1945, seorang anggota NICA menginjak-injak bendera merah putih. Hal ini menyebabkan pertempuran antara tentara Indonesia dan tentara Belanda. Tanggal 18 Oktober 1945, Sekutu menuntut agar rakyat Indonesia menyerah dan menghentikan pertempuran. Namun rakyat Indonesia menolak. Pada tanggal 1 Desember 1945, Sekutu menetapkan secara sepihak batas kekuasaan mereka. Akibatnya, terjadilah pertempuran yang dikenal sebagai Pertempuran Medan Area. Yang ketiga, Pertempuran Bandung Lautan Api. Sekutu berhasil menduduki wilayah Bandung bagian utara dan merebut kantor-kantor pemerintahan. Kemudian, pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu meminta agar rakyat Indonesia mengosongkan Bandung bagian selatan. Para pejuang yang dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution mematuhi peringatan tersebut. Namun, sebelumnya para pejuang membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan. Peristiwa tersebut dikenal dengan Bandung Lautan Api. Yang keempat, pertempuran Ambarawa. Pasukan Sekutu yang datang ke Semarang disusupi oleh tentara NICA. Mereka membebaskan dan memberikan senjata kepada tentara Belanda yang ditawan oleh Jepang. Akibatnya terjadilah pertempuran dan Letnan Kolonel Isdiman gugur, sehingga digantikan oleh Kolonel Sudirman dalam memimpin pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pada tanggal 12-15 Desember 1945 terjadi pertempuran sengit yang disebut dengan Palagan Ambarawa. Dalam pertempuran tersebut, Sekutu berhasil dikalahkan dan dibangun monumen Palagan Ambarawa. Yang kelima, pertempuran 10 November di Surabaya. Tentara Sekutu mendarat di Surabaya dipimpin oleh Jenderal A.W.S. Malabi.
Tentara Sekutu menyebarkan pamflet melalui udara yang berisi perintah kepada rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata. Hal ini mengakibatkan terjadi pertempuran antara tentara Sekutu dan rakyat Indonesia yang menewaskan Jenderal AWS Malabi. Tanggal 9 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerah tanpa syarat. Namun, ultimatum tersebut ditolak. Di bawah pimpinan Bung Tomo, rakyat Surabaya bertekad mempertahankan kota Surabaya sampai titik darah penghabisan. Tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan untuk menang jasa dan kegigihan rakyat Surabaya mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya, perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan diplomasi adalah perjuangan melalui perundingan dengan pihak musuh. Pertama, Perjanjian Linggarjati antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan kesepakatan tentang status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani tanggal 25 Maret 1947. Hasil perundingan Linggarjati: 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Ketiga, Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Indonesia Serikat atau RIS. Dan yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergantung dalam persemakmuran. Kedua, Perjanjian Renville. Perjanjian ini berlangsung dari 8 Desember sampai 17 Januari 1948 dan ditandatangani tanggal 17 Januari di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan ini ditengahi oleh Komite Tiga Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin dan delegasi Belanda diwakili oleh Raden Abdul Qadir Widjojoatmojo. Hasil perundingan tersebut: 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. Kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah kedudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah kedudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. 3. Perjanjian Rumroyen. Perjanjian dimulai tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari dua delegasinya, yaitu Muhammad Rum dan Herman van Rooyen. Hasil pertemuan tersebut: 1. Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Keempat, Konferensi Meja Bundar, yaitu tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Berlangsung di Den Haag, Belanda. Delegasi Indonesia diwakili oleh Dr. Randes Muhammad Hatta. Delegasi Belanda diwakili oleh Van Marshoven. Hasil perundingan: 1. Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda.
Keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Dan yang kelima, pengambilan alih hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Demikian tadi materi yang dapat Bunda sampaikan. Silahkan setelah ini anak-anak mengerjakan kuis yang telah Bunda sediakan di website e-learning Sekolah Teladan. Semangat anak-anakku, di Teladan semua anak hebat. Nah, demikian tadi materi yang dapat Bunda sampaikan. Bagaimana? Apakah anak-anak bisa memahami materi tersebut? Bunda